Ustadz, mungkin eh, ada sedikit pertanyaan lagi terkait ada fenomena bahwa orang-orang yang malas untuk melakukan sesuatu menjadikan dalil bahwa tidur adalah ibadah di dalam puasa gitu. Jadi mereka habisin waktu buat tidur aja. Mm-mm. Itu. Kira-kira bagaimana, Mas? Sama yang habis makan tidur ya ular piton doang gitu. Ya. Apalagi pagi-pagi ya kita sahur tuh habis sholat subuh itu emang ngantuk pisan itu. Jadi godaannya memang seperti itu gitu loh. Tapi kalau kita ngelihat dari beberapa segi itu kan sesungguhnya ya kurang baik ya dari kesehatan misalkan. Kalau kita habis sahur atau kita lebih banyak menggunakan untuk tidur dan sebagainya, maka itu akan berdampak ya kurang berkualitas waktu kita sesungguhnya, dan juga bisa aja kesehatan tubuh kita itu juga akan jadi bermasalah, bisa kita mendapatkan penyakit ono dan sebagainya gitu. Tapi mungkin hadis ini sesungguhnya bisa dipahami dari dimensi yang lain. Apa itu? Ketimbang ngerti nggak sih? Ketimbang. Daripada dia menggunakan waktu dengan tidak tidur, akhirnya ya tadi tuh scroll apaan baik, kemudian atau main sama temennya, kemudian juga ada godaan-godaan gitu loh, sehingga puasanya menjadi batal ataupun nggak bernilai begitu loh, maka dia berasumsi memahami lebih baik tidur dan nggak melakukan apapun seperti itu. Jadi dalam satu sisi kalimat itu ataupun pepatah itu ada benarnya, tapi di sisi yang lain itu tidak ada manfaatnya apapun. Orang-orang besar itu puasa dijadikan waktu yang produktif gitu, karena kita nggak makan nggak minum gitu, yang tadinya istirahat makan istirahat untuk nongkrong-nongkrong dan sebagainya itu kan menjadi hilang. Artinya waktu dia untuk berkualitas itu bertambah menjadi lebih baik lagi seperti itu. Nah, kira-kira ada tips nggak ini dari Ustadz nih secara pribadi ya, dengan puasa ini dari sahur, buka lalu sahur lagi, kira-kira keseharian Ustadz tuh dari sahur tuh makannya apa, lalu kegiatannya apa supaya teman-teman bisa mencontoh nih, maksudnya kegiatannya biar jadi lebih produktif Kalau gitu. sahur mah bagaimana terserah bini. Pertama ya, kalau kita mau sebelum Ramadan ini atau pas Ramadan scroll itu ada, pernah saya lihat Ustadz Budi Azhari itu punya channel YouTube itu 24 jam Rasulullah berpuasa itu, dari bangun sahurnya apa yang dimakan dan sebagainya. Jadi standarisasinya itu dulu tuh, jangan saya. Ya kalau saya mah kebanyakan orang Betawi gitu, apalagi kalau lagi buka, kalau nggak ada lontong sama gorengan gitu. Ya, jadi korma dan sebagainya agak nggak kelihatan gitu bahasanya. Jadi pertama saya menganjurkan pada kita nih, saya khususnya untuk melihat kajian-kajian bagaimana Rasulullah mempersiapkan hari-harinya 24 jam mengisi kemudian melakukan kegiatan-kegiatannya. Karena itu standarisasinya itu standarisasi Rasulullah ya, dari para ustadz yang membaca kemudian mengkaji kenapa kurma, kemudian kenapa melakukan ini dan sebagainya. Itu supaya kita bisa mencontoh yang real gitu. Kemudian yang kedua, ya kalau misalkan saya secara pribadi 24 jam selama Ramadan itu ya yang sebagaimana kebanyakan lah gitu loh. Satu misalkan kita kalau bisa di malam harinya itu tidur rada awal gitu. Setelah kita taraweh nih, ya kita tidur awal gitu loh. Setelah mungkin kita bercengkrama dengan masyarakat habis taraweh, kemudian juga mungkin kita bersosialisasi dengan keluarga, ya di jam 9 atau jam 10 kita istirahat. Karena itu lebih baik gitu loh, ketimbang kita begadang sampai dengan menunggu sahur gitu. Dan saya ngelihat ada fenomena anak-anak itu, remaja itu
khususnya di Rawadena Kupu itu mereka pada begadang gitu, mempersiapkan diri, roda dengan pentungan, dengan beduk dan sebagainya. Ntar jam 2 udah sahur gitu. Nah, mereka tuh habis bangunin sahur tuh, kemudian makan, tidur tuh Nah itu. sampai jam 11 siang. Itu karena apa? Karena nggak mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya. Jadi tidur lebih awal, kemudian bangun lebih getap gitu. Sebelum orang ngomong sahur jam 2 atau setengah 2 itu udah bangun lah. Buat ngapain? Ya itu kedekatan kita kepada Allah, kita baca Quran, kemudian kita berdoa, kemudian kita nambah sholat sunnah dan sebagainya. Sambil ya nemenin istri. Udah kawin belum? Belum. Iya. Nemenin baba sama emak gitu. Untuk apa? Persiapan sahur, kemudian kita bangunin anak-anak kita. Masih ada waktu, ya langsung kita ke masjid atau ke mushola untuk pelaksanaan sholat subuh. Kemudian habis subuh mungkin ada halakoh baca Quran, tadarus dan sebagainya. Baru aktivitas sehari-hari yang ngajar, ya kerja dan sebagainya. Nanti di siang habis zuhur mungkin istirahat sebentar, kemudian habis itu ya secara umum seperti itulah. Tinggal kita bagaimana berkualitas dan mencari kegiatan yang bermanfaat di bulan Ramadan. Nah, berbicara tentang momentum-momentum Ramadan, maka dimanfaatkan dengan banyak peristiwa dan kejadian-kejadian ya Ustaz ya. Siap. Misalnya tadi kayak bangun sahur, ngabuburit. Sebenarnya penting nggak sih Ustaz tuh adanya orang-orang bangun sahur dengan begadang, lalu adanya ngabuburit gitu yang bikin macet dan sebagainya, itu penting atau hanya momentum aja? Sekarang sebenarnya untuk bangun sahur sendiri kan nggak mesti ya ada gitu-gituan gitu. Ya maksudnya ada alarm, kemudian ada jam yang bahasanya kencang banget. Tapi ya memang itu harus kita nikmati bagian dari siar-siar dan kemeriahan Ramadan sesungguhnya. Kalau nggak ada itu Ramadannya kayaknya sepi bener gitu. Dan banyak cerita-cerita bahwa yang seperti ini hanya ada di Indonesia gitu loh. Kalau di Perigi nggak ada tuh Perigi. Maksudnya di daerah-daerah ataupun di kota-kota atau negara yang lain kayak misalkan di Arab Saudi kemudian dan sebagainya gitu loh. Tapi kita memahami ini kearifan lokal kita umat Islam Indonesia gitu loh. Dibilang perlu juga enggak, tapi dibilang suasana menjadi berbeda dengan bulan yang lain itu juga bagus gitu loh. Tapi banyak juga ibu-ibu kok nggak ada yang bangunin sahur kemudian gitu. Tapi ada juga yang dibangunin sahur orang mau istirahat udah ngoceh baik gitu. Ya ini mah bagian dari dinamika yang bisa kita bagaimana menahan diri yang membangunin sahur kira-kira jangan terlalu pagi-pagi banget gitu jam 2 udah keluar gitu loh. Karena kan sekarang orang masak itu nggak kayak dulu ya nyari kayu dulu kemudian belah ini dulu. Kalau sekarang mah kan masak nasi tinggal dipincet selesai 10 menit kemudian. Artinya nggak perlu itu bagian dari siar dan masih bisa dijaga keamanannya, kondusivitas sehingga tidak ada yang merasa terganggu. Tapi secara siar Ramadan ya kita menikmati itu. Nah, lalu gimana sih Tat, biar kita tahu nih bahwa Ramadan kita ini kegiatan-kegiatan puasa ini berdampak banyak gitu Tat. Cara kita tahunya itu dari mana sih Tat? Caranya karena terlalu jarang contoh yang merasa dapat di Ramadan sih ya. Jadi kita bingung nih. Jadi saya ngawalinya dari ini dulu ya. Ramadan bisa mentransformasi orang menjadi lebih baik lagi itu, bahkan menjadi orang bertakwa itu karena di Ramadan dia melakukan aktivitas kegiatan yang memang seharusnya seperti itu. Dalam surat Al-Baqarah itu dari 183 sampai 84, 85, 86, 87 itu sebenarnya kalau kita memahaminya hal apa yang harus kita lakukan agar Ramadan itu bisa mentransformasi diri, yaitu sesungguhnya. Misalkan kita runtutin yang pertama, Ramadan itu kita harus berpuasa. Nah, puasa itu bukan hanya puasa tadi menahan lapar, kemudian menahan haus, tapi bagaimana puasa itu
bukan hanya dia selesai secara puasa, tapi secara kualitas puasanya juga memang berkualitas. Nah, puasa yang seperti ini bisa mentransformasi dirinya. Yang kedua, di ayat puasa itu selain puasa bisa mentransformasi diri. Yang kedua, itu asupan orang yang berpuasa itu adalah baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jadi interaksi kita, kedekatan kita kepada Al-Quran setelah kita berpuasa itu akan membuat diri kita bisa tercerahkan dan bisa mentransformasi diri kita. Kenapa? Kita baca ayat-ayat suci Al-Quran, mentadaburinya, kemudian kita asik masuk dengan Al-Quran. Saya yakin karena Al-Quran itu adalah hudalil muttaqin, petunjuk bagi kita, maka dia akan tertransformasi secara sendirinya. Tapi karena memang puasanya kita juga main-main, gak serius, gak bisa mentransformasi diri, kemudian kita gak pergunakan dengan baca Quran, akhirnya juga kita gak mendapatkan inspirasi untuk mentransformasi diri. Nah, yang ketiga itu adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu berdoa. Doa menjadi lebih baik lagi, doa hidupnya akan berubah, doa-doa yang agar ke depan kita itu menjadi sosok-sosok yang bertransformasi diri juga harus dilakukan. Jadi puasa secara fisik, Quran secara intelektualitas rohaniah, tapi doa juga itu agar kita bisa minta tolong sama Allah, karena perintahnya kan iya karena budu wa iya karena stain. Bagaimana ya Allah proses-proses ini juga saya mohon agar saya bisa diubah kepada yang lebih baik. Tapi yang paling dahsyat, Ramadan bukan hanya puasa, bukan hanya baca Quran, bukan hanya doa, tapi di situ ada yang namanya i'tikaf. Nah, i'tikaf itu 10 terakhir sebelum Ramadan. Di antara banyak orang yang lalai ya, mikirin nastar, mikirin apalagi dodol gitu. Baju baru gitu loh. Udah banyak yang nggak fokus. Bagaimana mungkin kita mau bertransformasi diri kalau di ujung-ujungnya itu kita nggak bisa memanage diri gitu loh. Makanya banyak orang yang nggak berhasil mentransformasi di bulan Ramadan itu karena di 10 terakhirnya nggak dimaksimalkan. Coba kalau misalkan itikaf itu adalah menyendiri, bermuhasabah diri, kemudian mentransformasi diri, kemudian nanti di situ ada visi misi, ada tujuan, ada target, ada apa gitu. Jadi kalau 4 hal formasi itu dilakukan, maka puasanya akan bisa mentransformasi diri. Tapi kalau itu ditiadakan, bahkan tidak menjadi bi'ah atau kebiasaan kita, ya susah. Sehingga wajar kalau Ramadan mah Ramadan baik, tapi jarang orang mendapatkan transformasi diri seperti itu. Mungkin untuk tanda-tanda Ustaz, tanda-tanda puasa kita diterima ini ya, sehingga kita dapat berubah menjadi lebih baik tuh seperti apa Ustaz? Oke, tanda-tandanya ya tadi juga belum dijawab, baru masuk kepada kurikulum Ramadan yang bisa mentransformasi. Nah, lalu tanda-tandanya apa? Ya karena memang puasa itu adalah memanage gitu ya, mengatur, kemudian mengendalikan. Jadi orang setelah ibadah puasa itu dia harus bisa mengendalikan dirinya gitu. Nah, banyak orang bisa menahan nggak makan nggak minum di Ramadan selama 1 bulan gitu. Tapi setelah Lebaran itu makan sama minum kayaknya udah bablas gitu. Saya kalau ngeliat itu tukang bakso rame benar. Dikit-dikit pada makan ini dikit. Karena apa bahasanya? Ya kemarin udah puasa, sekarang mah kagak gitu. Artinya memanage diri, kemudian berupaya menahan diri, kemudian memanage diri itu dia tidak bisa berhasil. Jadi orang yang berhasil dalam berpuasa itu pertama karena dia punya daya tahan diri, memanage diri yang lebih baik lagi gitu loh. Ya udahan memakan yang haram, kemudian melakukan hal-hal yang haram itu udah sesuatu yang otomatis, yang boleh aja, yang halal aja, dia nggak terlalu tergoda karena sudah terlatih di bulan Ramadan. Yang kedua, baca Quran tadi. Jadi setelah Ramadan itu orang-orang yang bisa mendapatkan transformasi diri itu dia sudah memiliki daya pikir, pencerahan, kemudian visi misi hidup yang lebih dahsyat lagi. Tujuan hidupnya udah nggak remeh-remeh gitu. Jadi yang dipikirin itu adalah
bagaimana akhiratnya, yang dipikirin adalah bagaimana menjalankan khidmat-khidmat buat masyarakat, bagaimana dan sebagainya. Jadi makin dia bisa mengontrol dirinya, kemudian visi misi hidupnya lebih visioner lagi ke depannya, maka itu bagian dari tanda-tanda. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, ketika dia bisa melakukan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dia menjadi orang-orang yang bahagia, tenang, kemudian orang-orang yang adem kelihatannya begitu. Dan kita jarang tuh melihat orang-orang yang setelah puasa tuh begitu. Mudah-mudahan yang Ramadan tahun ini bisa membuat diri kita bisa memanage, kemudian mengendalikan, kemudian visi misi kita lebih jauh, kemudian kita bisa lebih bahagia, sehingga diri kita, keluarga kita, bahkan bangsa Indonesia yang seperti ini nih bisa mendapatkan rahmat bulan Ramadan dari umat Islam. Berarti dari bulan Ramadan ini kan sebenarnya Ustaz, bukan di bulan Ramadannya, tapi setelah Ramadannya nih seperti apa? Nah, kira-kira ada strategi nggak nih Ustaz, setelah Ramadan nih kita harus apa nih supaya apa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan bisa tetap terjaga dan terus konsisten sampai Ramadan yang akan datang lagi, Ustaz? Ya, jadi pertama harus ada itikan dan tekad yang kuat bagaimana kurikulum Ramadan yang tadi saya sampaikan itu bisa dipertahankan. Gitu loh. Jangan sampai setelah Ramadan selesai ya kurikulum Ramadan juga selesai. Misalkan nggak sholat lagi di masjid, misalkan nggak bisa mengendalikan diri, misalkan banyak lah gitu. Tapi selama Ramadan kurikulumnya, siar-siarnya, kemudian hal-hal yang positif itu kita bisa jaga ritmenya, maka insya Allah kita akan bisa menjaga terus Ramadan dalam kehidupan kita setelah Ramadan gitu loh. Jadi seolah-olah setiap hari, setiap bulan itu adalah Ramadan gitu. Yang kedua, bagaimanapun mau nggak mau kita sebagai manusia sosial harus bisa membentuk tuh temen, circle, kemudian CS, kemudian grup-grup yang bisa bagaimana kita berkomitmen untuk bisa mempertahankan Ramadan kita gitu. Jangan sampai kita terlepas dari komunitas yang seperti itu, atau kita nggak membentuk komunitas seperti itu, karena itu akan membuat diri kita menjadi terlena, terlupakan dan sebagainya. Yang selanjutnya ya tetaplah usaha mujahadah kita, riadoh kita secara doa, kemudian ikhtiar-ikhtiar harus kita lakukan, sehingga apa? Ramadan kalaupun sudah selesai, kita masih berupaya bisa menikmati suasana Ramadan dan bisa terus mentransformasi diri kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin untuk target realistis untuk kita, Ustadz, itu seperti apa sih? Mungkin kalau untuk baca Quran setiap hari 1 juz, kemudian puasa sunnah setiap Senin dan Kamis dan yang lain sebagainya, mungkin untuk sebagian orang berat. Iya, nah, ini kira-kira target yang paling realistis itu seperti apa? Ya, saya selalu berbicara itu makin banyak kita nyari alasan baik secara kondisi zaman gitu kan ya. Kemudian kita ngerasa bukan ustadz, kemudian itu sesungguhnya ya membuat diri kita nggak punya mujahadah kesungguhan untuk melakukan itu tuh sesungguhnya gitu. Ya, banyak yang punya alasan, ya kan kita mah anak zaman sekarang Pak Ustadz gitu loh. Duduk lama itu kita nggak mampu buat baca Quran. Tapi kita lupa duduk lama nonton TV, duduk lama scroll itu kenapa mampu gitu loh. Karena apa? Karena kita selalu membiasakan diri kita nggak mampu untuk melakukan sebagaimana sahabat Rasulullah, orang-orang soleh melakukan. Kita selalu membandingkan, saya bukan mereka, saya bukan apa-apa, saya bukan gitu loh. Padahal kita sesama generasi muslim gitu. Para sahabat juga pengikut Rasulullah, kita juga pengikut Rasulullah. Tapi mereka itu punya kesemangatan lebih dan mereka nggak selalu memberikan alasan-alasan dirinya untuk saya nggak mampu, saya capek baca, nggak ada itu istilah itu. Tapi mereka terus berupaya semaksimal mungkin melakukan hal seperti itu. Nah ini saya ngelihat jarang di umat Islam sampai kepada itu. Bahkan ya anak-anak gen Z, gen milenial itu ya terpengaruh karena dari siapa? Dari biah lingkungan masyarakat, dari orang tuanya. Dia nggak ngelihat orang tuanya itu lagi sila duduk gitu.
Orang tuanya juga lagi scroll masa dia disuruh baca Quran gitu. Ya, betul. Jadi ya boleh dikatakan memang PR-nya agak banyak gitu loh. Dalam situasi kondisi kita pengen Ramadan mentransformasi diri sehingga membawa perubahan yang lebih besar dalam negara ini, tapi di satu sisi kualitas pentransformasiin diri kita di bulan Ramadan kita nggak maksimalin karena kita ngerasa bukan sahabat, gen milenial, nggak mampu, waktu kita banyak tersisa. Itu mah bahasa orang yang so sibuk. Padahal ya kualitas kesibukannya mungkin ada ya, tapi masa iya gitu loh nggak punya waktu sebagaimana orang-orang dulu melakukan aktivitas di bulan suci Ramadan. Jadi kalau misalkan kita selama Ramadan selama ini nggak punya target untuk menghatamkan, ya mulai sekarang ditargetin gitu. Berat memang, susah memang, tapi itu harus dilalui gitu loh. Dan kedekatan kita kepada Al-Quran itu akan membawa kita kepada tadi pencerahan. Ada satu kalimat yang saya dapetin itu dari beberapa ulama gitu loh. Jangan-jangan nih kita segan baca Quran karena Quran juga segan sama kita. Jadi bukan kitanya segan nih baca Quran, tapi memang Qurannya nggak mau gitu. Karena apa? Kitanya belum bersih, kitanya masih kotor, kitanya. Jadi sebenarnya itu bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan Qurannya, tapi sesungguhnya diri kita sendiri gitu loh. Nah, kalau diri kita sendiri kemudian kita anggap ini adalah hal yang biasa karena kesibukan dan sebagainya, saya takut ke depannya adalah kita mati rasa, kemudian keras hati, kemudian akhirnya kita menjadi orang-orang yang seolah-olah bahagia padahal nggak mendapatkan kebahagiaan hakiki. Mumpung situasi kondisi Ramadan semuanya ditutup, dangdut ditutup, apalagi ditutup, semua kondisi ditutup gitu loh. Masa iya nggak bisa ngondisiin diri kita gitu loh, sehingga kita bisa maksimal. Bahkan juga nih saya ngelihat harusnya takmir masjid atau panitia aktivitas Ramadan bisa meng-create ataupun mencari kegiatan yang bisa membuat orang, terutama anak-anak muda itu mau ke masjid, kemudian lebih bisa fokus kepada hal-hal yang seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan berbicara tentang dampak-dampak lingkungan dan sebagainya. Seberapa besar sih Ustaz peran dampak dari si lingkungan nih, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan pertemanan untuk menjaga ritme kualitas berpuasa kita, Ustaz? Ya, kalau dalam pendidikan kan yang mempengaruhi orang itu kan satu diri sendiri ya, karena diri sendiri itu juga banyak godaan-godaan, ada hawa nafsu, kemudian ada merasa malas, ada merasa apa, dan kita harus selesai dalam hal itu gitu loh. Kita udah nggak punya masalah sama diri kita sendiri gitu loh. Kita nggak didikte oleh hawa nafsu kita, tapi kita didikte oleh visi misi kehidupan kita. Nah kalau ini udah beres nih sendiri, mau bagaimanapun lingkungannya, mau bagaimanapun circle-nya, ketika azan udah otomatis dia kabur gitu loh, udah otomatis dia menjalankan sholat. Tapi kalau dalam dirinya sendiri masih bermasalah gitu, ya dia akan terbawa arus yang lebih besar lagi, karena arus kecil dalam dirinya dia tidak bisa menyelesaikan. Bukankah ada hadis, kalaupun ada yang bilang doib ya gitu loh, bukankah Rasulullah sama para sahabat pulang dari jihad besar itu, apa perang Badar atau perang apa, itu disampaikan bahwa jihad yang paling besar itu adalah jihad memanage dan jihad terhadap hawa nafsu gitu. Nggak mungkin pengaruh-pengaruh luar itu akan berpengaruh sama diri kita kalau diri kita udah bisa mengkontrol diri sendiri. Yang kedua, ya bagaimanapun kita punya mata, punya telinga, punya perasaan, punya daya pembanding begitu. Kalau lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita, circle kita itu memang yang dilakukan adalah yang jauh daripada itu, ya kita pasti ingin nyoba, kemudian tergoda, kemudian pengen sekali-sekali gitu kan ya menikmati itu. Akhirnya apa? Terbawa arus. Maka circle itu, masyarakat dan biaya itu menjadi hal penting buat bagaimana ke depan kita bisa merubah diri kita. Ya habis itu apa? Ya habis itu yang ketiga, ya mohon maaf ya,
Pemerintahan lagi-lagi punya peran penting dari RT, RW, kemudian lurah gitu loh, untuk menjaga stabilitas lingkungan karena dia punya tanda tangan, punya aturan dan sebagainya. Kalau itu dilakukan, ya insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Nah, ini mungkin pertanyaannya agak nyeleneh sedikit ya, tapi Waduh. ini pandangan dari Gen Z nih, Ustaz. Jadi kita ini kan apa-apa sebenarnya serba malas ya, Ustaz. Apa-apa tuh pengennya rebahan, pengennya nyender dan sebagainya. Boleh nggak sih ibadah-ibadah puasa itu kita lakukan dengan cara-cara gitu, misalnya nyender, rebahan dan sebagainya, misalnya baca Quran gitu di media sosial, kita baca di handphone Quran, dibanding ke masjid duduk dan sebagainya. Boleh nggak sih, Ustaz, kalau bisa gitu? Ya dibilang boleh, saya juga belum. Riskan juga ya kalau karena boleh nggak boleh itu kan harus ada standarisasinya seperti itu. Ya lagi-lagi tadi saya memulai dari kita nih dalam beragama, dalam kerja, dalam visi misi hidup kita, bahasanya tuh kalau bisa dilakukan dengan cara santai, ngapain secara hal-hal seperti itu. Nah ini menjadi karakter-karakter yang boleh dikatakan nggak membentuk yang luar biasa begitu gitu. Ya saya hanya memahaminya, mungkin menyampaikannya satu, terutama nih ya baca Quran ya. Baca Quran itu kan harus ada standarisasi adab-adabnya ya. Dia harus berwudu, kemudian dia harus menghadap kiblat, kemudian dia harus baca tartil, kemudian dia harus punya sopan santun dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita baca Quran karena menganggap Gen Z itu ada di handphone, kemudian generasi tiduran goler-goleran kemudian baca, ya itu bukan koran, itu bukan media sosial yang kita perlakukan seperti itu. Tapi Al-Quran itu ya punya standarisasi. Kalau kita ingin memahami Al-Quran itu adalah sebagai kalamullah, firman Allah, kemudian di bagaimana sudah distandarisasikan cara bacanya, kemudian adab-adabnya dan sebagainya gitu. Terus kalau misalkan standarnya itu diturunin, kira-kira boleh nggak? Ya daripada dia nggak baca sama sekali dah, bahasanya begitu. Tapi itu bukan menjadi dalih bahwa itu baca Quran boleh seperti itu ya, karena saya agak takut sesungguhnya. Dan berarti mendengarkan aja, Ustaz. Nah kalau itu mendengarkan, ya, itu lebih kena. Ustaz, apakah perubahan kecil tapi konsisten itu lebih baik daripada perubahan besar tapi sesaat, Ustaz? Ya. Jadi istiqomah itu kan dia ajeg ya. Istiqomah itu artinya terus menerus. Nah dalam hal keterus menerusan itu memang nggak boleh yang berat-berat emang. Dia harus bertahap, kemudian sedikit demi sedikit. Ya halnya kayak kita mau olahraga ya, ngiterin lapangan bola gitu kan ya. Nggak boleh tuh kita baru olahraga ngiterin bola langsung 5 kali gitu. Ya saya yakin itu kakinya pada meluang gitu, kemudian napasnya pada ngos-ngosan gitu. Tapi hari pertama dia mungkin jalan-jalan dulu, hari kedua dia dapat 1 putaran, hari ketiga gitu loh. Karena memang diantara sunnatullah amaliyah dalam kehidupan dunia ya memang seperti itu, harus pelan-pelan. Ya, saya juga sadar, kita juga sadar bahwa di bulan Ramadan ini kalau kita minta secara full bagaimana kayak Rasulullah sama para sahabat ya nggak mungkin gitu loh. Bisa tamat sekian, kemudian tarawih berdiri dan sebagainya gitu loh. Tapi ya tadi tuh di bulan Syaban, di bulan Rajab kita sudah mempersiapkan gitu loh. Jadi memang kalau kita tarawih ataupun ibadah di bulan Ramadan ini ya baru kita mulai, kemudian kalau kita bisa yang baru 50%, 40% ya, tapi itu harus ditingkatkan gitu. Takutnya nih nanti di sini belum menanjak, di sini udah turun gitu. Karena kan 10 terakhir kan godaannya udah lebih banyak lagi. Jadi di sini kita ngawalinya sederhana, di sini kita mengakhirinya lebih dulu, kan nggak imbang gitu bahasa. Seharusnya
Kalau udah kita mulai dari 2%, 3%, 4%, di akhirnya itu menjadi 100%, bukannya kembali lagi kepada 5% seperti itu. Dan itu ya harus ada juga strategi-strategi yang kita persiapkan agar kita juga istiqomah. Dan ini pertanyaan terakhir nih Ustadz nih. Alhamdulillah. Pesan penutup dari Ustadz Isna ini untuk pendengar diksi Ya, pada hari ini agar puasa tidak hanya berhenti sebagai kegiatan spiritual aja Ustadz. ya. Pesan terakhirnya Ustadz. Saya pesan terakhirnya agak lama ya, karena ini momentum yang luar biasa. Satu, saya mengawali. Dunia ini lagi nggak baik-baik saja. Apalagi elit global dengan Jeffrey Epstein ini itu udah terkuak. Dan kalau kita lihat keterkuakannya itu tantangan buat umat Islam. Pemimpin Muslim, kita umat Islam yang sebejat itu aja, dia bisa mengatur kehidupan dunia gitu. Jadi pemimpin-pemimpin dan kita diatur sama mereka. Padahal mereka itu secara moral, kemudian secara tindakan, kemudian secara ekspresi dan sebagainya itu udah nggak layak gitu. Udah nggak layak gitu. Pantesin kalau kebijakan-kebijakan mereka itu adalah konspirasi, kemudian menindas. Kalau bahasa Qur'annya itu yubsidu wa yusfikud dima. Mereka itu merusak tatanan-tatanan global, bukan hanya merusak tapi dia juga membunuh, menumpahkan darah, kemudian dan sebagainya. Nah, bulan suci Ramadan yang itu tadi kebongkar tuh elit global dengan pernak-pernik kejahatannya, kemudian ritual-ritualnya. Ini Allah sebenarnya lagi memberikan sebuah rahman rahimnya kepada kita. Yang pantas untuk memimpin itu adalah umat Islam. Nah, cuman umat Islam suka nggak sadar untuk bahwa dirinya itu harus memimpin kepemimpinan dunia ini. Nah, salah satu cara agar kita sadar, agar kita bisa siap itu adalah kita digembleng di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Kedekatan kita kepada Allah, kemudian kesiapan kita dengan membaca Quran, kemudian menggali ilmu, bagaimana kita menjalankan bisnis ekonomi, kemudian perpolitikan, kemudian begitu. Jadi bayangin nih, kalau kita sebagai umat Islam, masyarakat bawah, masyarakat tengah, masyarakat atas, atau para pemimpin kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan hal-hal kesadaran transformasi diri, saya yakin kalau semua umat Islam satu dunia, pemimpin umat Islam satu dunia punya transformasi di bulan suci Ramadan ini, akan bisa mengalahkan hegemoni tersebut. Ya emang kita udah dijanjikan seperti itu, tapi karena ya kita kurang pede, kemudian sehingga nggak muncul tuh Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih gitu loh. Tapi kalau kita berupaya semaksimal mungkin, dunia nggak baik-baik aja, kita diatur sama elit yang boleh dikatakan semua kebijakannya merusak, kemudian membuat tatanan dunia tidak baik, maka Ramadan ini adalah tempat di mana kita sebagai umat Islam yang sekian miliar untuk bisa mentransformasi diri. Kalau ini bisa kita lakukan dan menjadi gerakan umat Islam sedunia, akan membawa dunia lebih baik lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Iya. Transformasi diri pada elit global. Penutupnya udah elit global. Siap. Terima kasih juga. Mudah-mudahan antum semua nih anak-anak muda bisa berperan lebih baik lagi, kemudian membawa contoh yang terbaik, terutama di bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak Ustadz. Pesan-pesan pada hari ini lumayan banyak dan sangat berkualitas. Tentunya berakhirlah juga diksi pada hari ini Ustadz. Terima kasih banyak untuk sponsor-sponsor nih yang sudah mensponsori. Ada MPKSDI, lalu Pemuda Muhammadiyah, ada Travelmu, lalu ada MKUA dan DKM Masjid Al-Mujahidin yang sudah memfasilitasi kegiatan kami. Alhamdulillah. Sampai jumpa dan tunggu diksi di episode selanjutnya. Terima kasih Ustadz Yana ini. Siap. Semoga ilmu yang sudah diberikan menjadi
hal-hal yang bermanfaat di kemudian hari. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.